Selamat buat teman-teman yang sudah lulus seleksi tahap pertama. Setelah seleksi tahap pertama ini, teman-teman akan masuk seleksi tahap kedua, yaitu tes kelayakan atau tes psikotes. Dalam video kali ini, aku akan berbagi ke teman-teman tentang tes kelayakan atau psikotes yang akan dilaksanakan secara online. Seperti yang teman-teman ketahui, penugasan khusus adalah ganti dari sebuah program yang bernama Nusantara Sehat. Jadi bisa kita simpulkan, sebenarnya penugasan khusus ini bisa dibilang sama atau mirip dengan Nusantara Sehat. Tes psikotesnya atau jenis-jenis psikotesnya mungkin tidak jauh berbeda. Yang pertama adalah tes Coran atau tes Kraepelin dan Pauli. Di sini teman-teman boleh berlatih sebanyak mungkin bagaimana penjumlahan ke atas atau penjumlahan ke bawah. Contoh dari tes Kraepelin atau tes Coran ini sendiri akan aku buat di sini. Selebihnya bisa teman-teman cari di YouTube ataupun belajar dari buku psikotes. Yang kedua, teman-teman belajar tentang CFIT atau CFIT Culture Fair Intelligence Test. Jadi di sini teman-teman akan belajar tentang gambar gitu ya. Pokoknya persisnya seperti di sini ya. Nanti akan aku tampilin screenshotnya. Terus teman-teman cari sendiri di Google atau di YouTube. Yang ketiga ada matematika sederhana. Matematika sederhana ini banyak banget ya contohnya. Teman-teman belajar aja dari buku psikotes manapun. Kalau misalnya memang ada keluar, teman-teman kan udah bisa menjawab ya. Persiapannya juga sudah ada. Yang penting belajar aja tentang matematika sederhana. Yang keempat ada tes MMPI atau pernyataan atau pertanyaan yang selalu berulang. Selalu berulang ini bisa 1, 2, atau 3 kali dalam beberapa ratus soal. Jadi teman-teman silakan menjawab sesuai dengan kepribadian teman-teman, karena di sini yang dinilai adalah tes kejiwaan. Dan biasanya MMPI ini selalu ada di rekrutmen pekerjaan apapun. Jadi teman-teman akan mudah mendapatkan soal-soalnya, contoh soalnya juga gampang, silahkan dicari sendiri ya. Yang kelima ada tes figural. Coba teman-teman pelajari tes figural itu yang gambar diputar-putar, misal habis gambar ini A, B, C, D, terus gambar selanjutnya apa gitu. Nanti aku aku buat di sini deh gambarnya, contohnya. Itu juga teman-teman bisa download sendiri, bisa cari sendiri, atau beli buku psikotes supaya lebih lengkap. Di sana pasti sudah banyak contoh-contoh soal. Ini tuh opsional ya, pelajari aja. Tes warteg, gambar pohon, dan gambar orang, itu dipelajari aja. Cuman menurut anak-anak Nusantara Sehat yang batch terakhir, yang kemarin sempat aku tanya dan beberapa orang yang aku wawancara, katanya Kak, tes gambar pohon dan orang, tes gambar pohon, orang, warteg itu udah nggak ada di zaman tes online. Tapi nggak ada salahnya teman-teman pelajari juga. Jadi kalau misalnya tiba-tiba keluar, teman-teman udah siap gitu. Nah, saran terbaik dari aku juga, teman-teman pelajari semua jenis psikotes, apapun itu, terlepas dari kisi-kisi yang aku berikan tadi, teman-teman pelajari psikotes-psikotes lain juga. Jadi nggak terpaku hanya dengan kisi-kisi yang aku berikan, supaya nanti ketika misalnya muncul nih soal-soal, oh ada ternyata soalnya berbeda, teman-teman udah siap. Jadi perbanyak lagi soal-soal, mulai dari buku, belajar dari YouTube, pokoknya apapun semua jenis psikotes teman-teman pelajari sendiri sebanyak-banyaknya. Lebih banyak belajar lebih bagus. Dan yang terakhir di sesi tes kelayakan ini masih ada tes LGD dan wawancara. Nah, LGD ini singkatan dari Leaderless Group Discussion kalau nggak salah. Jadi di sini itu kalian akan di dalam Zoom itu ya, di dalam Zoom itu kalian akan dikumpulkan per kelompok gitu, mungkin akan masuk ke breaking room. Jadi di sana kalian akan dimasukkan 3, 4, atau 5 orang dalam satu kelompok. Kadang-kadang satu profesi sama semua, kadang-kadang di dalam satu kelompok itu beda profesi, terserah panitianya mau membuat diskusinya seperti apa. Kemudian di dalam breakout room itu, aku tadi salah bilang ya, breaking room. Yang benar breakout room. Breakout room dalam Zoom itu ada psikolog ya, psikolog yang akan menilai jalannya diskusi yang kalian buat dalam Zoom itu. Jadi nanti setelah masuk grup, kamu akan diberikan soal, kalian misalnya berlima nih, kalian berlima dikasih satu soal, pecahkan soal itu, pecahkan kasusnya bersama-sama. Dan kalian akan dinilai nih, dalam diskusi itu kalian dinilai, oh jawaban si ini mungkin tepat, jawaban yang si ini kurang tepat, dan lain-lain. Dan itu tidak ada salah dan benar, mereka hanya menilai bagaimana kalian berdiskusi. Karena ini leaderless, artinya tidak ada nih yang mana ketuanya, yang mana memimpin diskusi. Jadi kalian tuh kayak dibiarin gitu aja. Nah, mereka akan melihat bagaimana kalian merespon sebuah diskusi.
ada nggak nanti yang akan memulai diskusi, atau ada nggak nanti yang jawabannya kira-kira bagus. Pokoknya dalam diskusi itu kalau saran aku sih, diskusinya itu dalam satu kelompok harus kompak semua, nggak ada tuh yang satu ngomong terus yang satu diem aja. Jadi semua kelompok itu dinilai stabil, nggak semuanya ngomong atau enggak gitu kira-kira. Jadi pinter-pinter kalian dalam membawa suasana diskusi itu. Terus yang terakhir ada wawancara. Nah, wawancara ini kan pertanyaannya relatif ya, tergantung dari panitia, tergantung dari pewawancara itu sendiri. Aku pribadi tidak tahu apakah yang akan mereka wawancarai ke kalian nantinya. Cuman belajar dari pengalaman, wawancara itu kita satu peserta diwawancarai oleh maksimal 2 orang. Waktu itu aku 3 malahan, 3 orang yang nanya. Tapi biasanya karena ini sudah Zoom, jadi kayaknya cuma dua pewawancara. Yang pertama itu tetap dari psikolog, yang kedua berasal dari organisasi profesi. Contoh nih, aku bidan, nanti aku akan diwawancarai oleh bidan, ibu-ibu bidan gitu. Entah itu dari Poltekkes atau dari mana, yang jelas profesinya bidan. Kalau kalian perawat atau kalian farmasi, contohnya nanti satunya psikolog, satunya lagi adalah tenaga farmasi. Tentunya yang sudah senior-senior gitu lah ya ditanya. Jadi mungkin bisa jadi wawancaranya seputar keprofesian kamu, kemudian tentang apa motivasi masuk penugasan khusus, bisa aja kayak gitu kan. Terus juga mungkin ditanya kesiapan-kesiapan kamu apa saja menjelang penugasan khusus ini, dan lain sebagainya. Pokoknya teman-teman persiapkan deh kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa, kemudian tentang profesinya diperdalam lagi. Terus belajar cara menjawab pertanyaan dengan baik, gestur tubuh, cara bicara, nada bicara, ucapkan salam, dan lain-lain. Pokoknya perhatikan baik-baik setiap kalian menjawab wawancara, karena di situ psikolog tidak hanya menilai jawaban, tapi menilai sikap, sifat, perilaku dari pada saat kalian wawancara itu. Pokoknya persiapkanlah dengan baik. Kalian yang mungkin nggak terlalu pinter ngomong, mulai sekarang belajar ngomong, belajar di cermin atau di kaca. Gimana ya cara komunikasi yang baik, gimana cara komunikasi 2 arah yang bagus gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk beberapa tes psikotes atau tes kelayakan di penugasan khusus Kementerian Kesehatan kali ini berdasarkan pengalaman teman-teman Nusantara Sehat sebelumnya. Mudah-mudahan tes psikotes atau kelayakannya tidak terlalu jauh berbeda dari program Nusantara Sehat kemarin. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang lulus, selamat mempersiapkan diri menjelang ujian. Ingat sekali lagi teman-teman pelajari sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin contoh soal psikotes, tidak hanya yang terpaku pada video ini, supaya nanti ketika pada saat tes muncul soal-soal yang berbeda kalian tidak kaget. Dan sistem kelulusan yang akan menentukan kalian lulus atau tidaknya di penugasan khusus ini adalah sistem ranking. Jadi kalau misalnya kalian ikut tes seleksi tahap 2, usahakan ranking atau nilai kalian tinggi. Makanya perlu belajar supaya psikotesnya nilainya bagus. Kalau misalnya nilainya middle atau malah under ya, di bawah rata-rata nilainya mungkin rendah, otomatis kalian tidak akan lulus di seleksi kali ini. Segitu dulu video kali ini, semoga membantu. Selamat ujian buat teman-teman, semoga lulus dan selamat melaksanakan tugas di penugasan khusus Kementerian Kesehatan berbasis tim dan individu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!